Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasikan tugas statistika probabilitas dalam PBL. Di sini saya mau presentasi jurnal pengaruh kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem aplikasi RTS dalam kurung trial ticketing system dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi kelas 644B01. Kami kelompok 5 yang anggota 2 orang. 1. Syaila Firanovista 6422042. Pendahuluan. Penerapan suatu sistem aplikasi dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal. Apakah perusahaan mendapatkan keberhasilan penerapan sistem aplikasi atau kegagalan sistem aplikasi dalam kurung Muntazemi dalam Istianingsih 2009 sebagai pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan suatu sistem aplikasi didasarkan pada kepuasan pengguna sistem aplikasi dalam aplikasinya untuk memperoleh kualitas informasi yang baik. Dibutuhkan sistem aplikasi yang baik pula agar data dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Dengan aplikasi yang baik diharapkan kepuasan pengguna akan terpenuhi. Pengertian RTS ticketing system adalah sistem aplikasi pembelian tiket yang dikonsep elektronik secara sistem aplikasi ATIK yang terintegrasi dan terpusat dalam sebuah server melalui jaringan internet. Kualitas informasi adalah tingkat di mana informasi memiliki karakteristik, isi bentuk, dan waktu yang memberikannya buat para pemakai akhir tertentu. O'Briens 2005 703. Suatu sistem aplikasi dari pengguna TI harus dapat menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor yang antar pribadi dan antar organisasi seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati perusahaan. Menurut Kotler dalam kurung 2007, dimensi kepercayaan adalah persediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis dalam kurung Kotler 2007. Kepuasan konsumen merupakan salah satu inti filsafat konsep pemasaran. Oleh karena itu, suatu program pemasaran yang baik haruslah dapat mempengaruhi serta mendorong perilaku dan keputusan membeli konsumen terhadap produk barang atau jasa dengan menawarkan kemudahan dalam pelayanan jaminan yang akan diberikan oleh perusahaan dalam kurung ETI 2001. Nah, tujuan penelitian 1. Memberikan pelayanan tambahan bagi penumpang kereta api dengan perbanyak channel reservasi dan pilihan cara pembayaran. 2. Mengakomodasi variasi pilihan manajemen tarif integrasi sistem aplikasi dan database untuk meningkatkan pelayanan pelanggan PT KAI Persero. 3. Meningkatkan sistem aplikasi keamanan terhadap calo tiket. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem aplikasi tiketing. Metode penelitian. Di sini ada yang pertama, uji T. 2. Uji F. 3. Uji validitas dan realitas. Di sini ada penjelasan dari uji F. Hasil uji F, kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan yang dapat dilihat pada tabel 7. Hasil uji F sebesar 57,529 dengan SIG 0,000 kurang A sama dengan 0,05, maka HO ditolak sehingga model dinyatakan layak visible dan membuktikan hipotesis yang menyatakan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Hasil uji F, kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan dapat dilihat pada tabel 8. Hasil uji F sebesar 117,953 dengan SIG 0,000 kurang A sama dengan 0,05, maka HO ditolak sehingga model dinyatakan layak visible dan membuktikan hipotesis yang menyatakan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
variabel independen. Uji hipotesisnya uji T berdasarkan dari hasil uji T pada tabel 4, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut. 1. Hasil uji T kualitas sistem aplikasi terhadap kepercayaan sebesar 4,730 dan SIG-nya 0,000 kurang A sama dengan 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan kualitas sistem aplikasi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dapat diterima. 2. Hasil uji T kualitas informasi terhadap kepercayaan sebesar 3,127 dan SIG-nya 0,002 kurang A sama dengan 0,05, sehingga menerima hipotesis yang menyatakan kualitas informasi berpengaruh signifikasi terhadap kepercayaan. Berdasarkan dari hasil uji T pada tabel 5, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut. 1. Hasil uji T kualitas sistem aplikasi terhadap kepuasan pengguna sistem aplikasi sebesar 4,873 dan SIG-nya 0,00 kurang dari A sama dengan 0,05, sehingga menerima hipotesis yang menyatakan kualitas sistem aplikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Perkenalkan, nama saya Tantriani dari NIM 64220474 dari kelas 64 4B01. Saya membacakan hasil kelompok saya. Tabel 0 koefisien interdefinasi kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, dan kepercayaan terhadap kepuasan pengguna. 1. Model Sumaribi. 2. Model RR Query Adjusted R Query Steady Error of the Estimate Durbin Watson. 3. 1,887A, 787,780, 1,56, 1,502. 4. A predictors contain kepercayaan kualitas informasi, kualitas sistem aplikasi. 5. Dependent variabel kepuasan pengguna. 6. Sumber data primer yang diolah 2016. Tabel 7. Hasil uji kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan. 1. ANOVA A. 2. Model of Queries Devi Mian Query Fisik. 3. Regression 521,763 22,882 57,529,006. 41. Residuasi 439,877 97 4,535. 6. Total 961,640,99. 7. A.
dividen variabel kepercayaan. 7. B. Predators contains kualitas informasi, kualitas sistem aplikasi. Tabel 2 hasil uji validitas 1. Tabel 1 daftar okupasi penumpang kereta api ekonomi. Pembelian loket stasiun dengan online cancel eksternal periode Desember 2015 dan 2 Mei 2016. 2. Nama stasiun, loket stasiun online dan cancel eksternal. 3. Kereta ekonomi, kereta bisnis, kereta eksekutif, karena ekonomi, kereta bisnis, kereta eksekutif. 4. Semarang. 5. Poncol 14.9 6. Semarang Tawang 130 443 9 895 63 414 141 089 10 96 7 87 8 17. Variabel R hitung R. Tabel 0,195. Kesimpulan. 2. Kualitas sistem aplikasi. 1. Easy of use 0,613 fabel. 2. Response time 0,684 fabel. 3. Reliability 0,746 variabel. 4. Flexibility 0,55 variabel. 5. Security 0,531 variabel. Kualitas informasi 1. Kesesuaian 0,767 variabel. 2. Available 0,73 variabel. 3. Relevant 0,604 cored item. Total consideration 0,1905 variabel. 4. Lengkap 0,729 variabel. Kepercayaan 1.
transparan 0734 variabel. 2 insentif 0,790 variabel. 3 desain kerjasama 0445 variabel. 4 perbandingan produk 0,66 variabel. Kepuasan penggunaan sistem aplikasi. Konten 0,725 variabel. 2 akurasi 0763 variabel. 3 forma 07708 variabel. 4 user variabel 075 variabel. 5 timelines 0,651 variabel. Tabel 3 hasil ujian reliabilitas 1 variabel. Koefisien 2 korelasi S alpha A sigma 60%. 306 kesimpulan. 4 kualitas sistem aplikasi 0824 variabel. 5 kualitas informasi 0858 korobalis alpha 0, variabel. Tabel 4 hasil regresif berganda kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan. 2 konfesiensa. 3 model standardized coefficient standardization confidentiality consultation. 4 basic. 5 error beta tolerances 6 conference 6651,448,655. 1 kualitas sistem aplikasi 489,103,475. 4,730,400,672,141. Kualitas informasi 341, 122, 134, 300,127,22, 002,467, 2,141. A. Dependen variabel kepercayaan. Sumber data primer yang dioleh 2016. Tabel 5 hasil registrasi berganda kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi dan kepercayaan terhadap perusahaan pengguna.
1. Komprehensif. 2. Model standardized. 3. Confidence statistic. 4. Confidence psychology. 5. Statistik. 6. Basic error beta berbanding 7. Continuous 850. Kualitas sistem aplikasi, 355,081,373. 4,873, 0,380,2,635. 1. Kualitas informasi 688,090,55. 2. 7,624, 0,00424. 2,357. Kepercayaan 0,34,032. 2,033, 474,637, 457. 2,156. Dividen variabel kepuasan penggunaan. Persamaan linear dari hasil koefisien regresi antara kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, dan kepercayaan terhadap kepuasan pengguna sistem aplikasi pada tabel 5 adalah sebagai berikut. Y2 sama dengan 0,373 kali 1 ditambah 0,1552 X2 tambah 0,10033 Y1. Penjelasan dari persamaan regresi tersebut sebagai berikut. A. Kualitas sistem aplikasi sebesar 0,373. Nilai positif yang didapat menunjukkan adanya meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang akan diikuti meningkat kepuasan penggunaan sistem aplikasi. B. Kualitas informasi sebesar 0,0552. Nilai positif yang dapat menunjukkan adanya meningkat kualitas informasi yang akan diikuti meningkatkan kepuasan penggunaan sistem aplikasi. C. Kepercayaan sebesar 0,033. Nilai positif yang dapat menunjukkan adanya meningkat kepercayaan yang akan diikuti meningkat kepuasan pengguna sistem aplikasi. Koefisien determinasi. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6. Nilai adjusted R-square sebesar 0,780 bahwa kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, dan kepercayaan mampu menjelaskan kepuasan penggunaan sistem aplikasi sebesar 78%. Buka kurung 0,780 kali 100%. Artinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat karena di atas 40% tinggi terendahnya kepuasan pengguna. Untuk mengetahui kepercayaan Y1 sebagai variabel interventioning, maka perlu dianalisis yang mode perbandingan berikut.
1. Pengaruh langsung. A. Jika P1, P3, P4, maka Y1 bukan sebagai variabel mediasi antara variabel X1 terhadap Y2. B. Jika P2, P3, P5, maka Y1 sebagai variabel mediasi antara variabel X2 terhadap Y2. Berpengaruh tidak langsung. A. Jika P1, P3, P4, maka Y1 sebagai variabel mediasi antara variabel X1 terhadap Y2. Jika P2, P3, P5, maka Y1 sebagai variabel mediasi antara variabel X2 terhadap Y2. Hasil analisis regresi berganda kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan. Hasil analisis regresi berganda kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan disajikan pada tabel 4 persamaan linear dan dari hasil koefisien regresi antara kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan adalah sebagai berikut. Y1 sama dengan 0,475 X1 ditambah 114 X2. Penjelasan dari persamaan regresi tersebut sebagai berikut. A. Kualitas sistem aplikasi sebesar 0,475 nilai positif yang didapat menunjukkan adanya meningkatkan kualitas sistem aplikasi akan diikuti meningkatkan kepercayaan. B. Kualitas informasi sebesar 0,314 nilai positif yang didapat menunjukkan adanya meningkatkan kualitas informasi akan diikuti meningkatkan kepercayaan. Persamaan linear dari hasil koefisien regresi antara kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, dan kepercayaan terhadap kepuasan penggunaan sistem aplikasi pada tabel 5 adalah sebagai berikut. Y2 sama dengan 0,373 X1 ditambah 0,552 X2 ditambah 0,033 Y1. Penjelasan dari persamaan regresi tersebut sebagai berikut. A. Kualitas sistem aplikasi sebesar 0,373 nilai positif yang dapat menunjukkan adanya meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang akan diikuti meningkatkan kepuasan penggunaan sistem aplikasi. B. Kualitas informasi sebesar 0,552 nilai positif yang didapatkan menunjukkan adanya meningkatkan kualitas informasi yang akan diikuti meningkatkan kepuasan menggunakan sistem aplikasi. C. Kepercayaan sebesar 0,033 nilai positif yang dapat menunjukkan adanya meningkatkan kepercayaan yang akan diikuti meningkatkan kepuasan penggunaan sistem aplikasi. Koefisien determinasi. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6. Nilai Johansson yang sebesar 0,7780 bahwa kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, dan kepercayaan mampu penjelasan kepuasan penggunaan sistem aplikasi sebesar 78%. 0,780 kali 100%.
artinya mempunyai pengaruh yang sangat kuat karena nilai persen tinggi rendahnya kapasitas penggunaan dinyatakan invisible dan membentuk tingkat hipotensi yang menyatakan model regresi dapat digunakan untuk mempredikasiable independen hasil uji kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi terhadap kepercayaan dapat dilihat pada tabel 8 hasil uji 117,953 dengan si 0,000 sama dengan 0,05 maka ditolak sehingga model dinyatakan layak visible dan membukti bahwa manipulasi menyatakan model regresi dapat digunakan untuk predikasiable independen. Hasil penelitian kuota sampel dalam penelitian ini ditetapkan 100 pengguna pelanggan kriteria sebagai berikut. 1. Usia antara 17 tahun sampai 50 tahun. 2. Kereta keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang atau Semarang Poncol. 3. Minimal 2 kali telah menggunakan jasa kereta api. Pembagian kuota sampel dibagi menjadi sub-sampel sebagai berikut. 1. Pembelian melalui point of sales atau channel reservation outlet, minimarket, Alfamart, Indomaret, agen online sebanyak 25 responden. Yang kedua, pembelian melalui internet reservation, website KAI, website mitra sebanyak 25 responden. 3. Pembelian melalui mobile reservation KAI Access sebanyak 25 responden. 4. Pembelian melalui self-service ticket reservation vending machine VNet sebanyak 25 responden. Kelemahan 1. Keterbatasan dalam generalisasi penelitian mungkin terbatas pada konteks tertentu sehingga sulit untuk menggeneralisasi hasil ke situasi atau konteks yang berbeda. 2. Keterbatasan dalam pengukuran kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, kepuasan penggunaan dan kepercayaan dapat memiliki subjektifikasi dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan persepsi sebenarnya dari para penggunaan. 3. Efek kepercayaan berlebihan terlalu mengandalkan kepercayaan sebagai variabel mediasi dapat menyebabkan penelitian mengabaikan faktor lainnya, mungkin juga pengaruh terhadap kepuasan penggunaan. 4. Pengaruh variabel lain. Ada kemungkinan adanya variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini yang juga dapat mempengaruhi kepuasan penggunaan seperti harga, kemudahan penggunaan atau layanan pelanggan. Kelebihan 1. Pengukuran yang mendalam penelitian ini memungkinkan untuk menganalisis kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, kepercayaan dan kepuasan pengguna secara mendalam dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembang sistem dan manajer.
2. Menyediakan pandangan holistik dengan mempertimbangkan kualitas sistem aplikasi, kualitas informasi, kepercayaan, dan kepuasan penggunaan secara bersama-sama. Penelitian ini dapat memberikan pandangan holistik tentang faktor-faktor yang pengaruh efektivitas sistem aplikasi. 3. Relevansi praktis yang tinggi. Temuan dan penelitian ini dapat menunjukkan impian praktis yang signifikan dalam pengembangan dalam peningkatan sistem aplikasi RTS, membantu organisasi untuk meningkatkan kepuasan menggunakan dan efisien operasional. 4. Memahami hubungan kausal dengan mempengaruhi. Menganalisis kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pemahaman tentang bagaimana kualitas sistem aplikasi dan kualitas informasi secara langsung mengaruhi kepuasan penggunaan melalui proses kepercayaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan penggunaan sistem RTS Rail Ticketing System dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi, studi pada penumpang kereta api ekonomi daerah operasi 4 Semarang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Yang pertama itu, kualitas sistem mempengaruhi signifikan terhadap kepercayaan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kualitas sistem maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem RTS Rail Ticketing System. 2. Kedua, kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kualitas informasi maka akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem RTS Rail Ticketing System. 3. Yang ketiga itu, kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna, tidak akan mempengaruhi peningkatan kepuasan pengguna sistem RTS Rail Ticketing System. Yang keempat, kualitas sistem berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan penggunaan dengan kepercayaan sebagai mediasi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai variabel mediasi sehingga adanya masing-masing peningkatan kualitas sistem akan berpengaruh dalam terhadap kepercayaan dalam menggunakan sistem RTS Rail Ticketing System. Dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem RTS Rail Ticketing System, maka akan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kelima itu, kualitas informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna melalui kepercayaan sebagai validasi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan bukan sebagai variabel mediasi, sehingga adanya peningkatan kepercayaan tidak akan mempengaruhi peningkatan kualitas informasi terhadap kepuasan penggunaan sistem RTS Rail Ticketing System. Saran pembenahan terhadap kualitas sistem harus ditingkatkan, yaitu untuk keandalan sistem reliability. Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan, maka sistem informasi tersebut layaknya digunakan. Dengan adanya pembenahan yang berkelanjutan, maka akan meningkatkan ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan sistem sehingga kepuasan pengguna akan lebih meningkat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.